Oke, jadi welcome. Kalau saudara diundang oleh rekan atau teman-teman, so welcome. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. So it's simply to honor God and make disciples. Oke. Jadi kalau saudara hadir hari Minggu ini, kita minggu yang ke-6 dari seri tema khotbah. Jadi yang baru pertama kali, udah yang terakhir nih, gitu ya. That's okay. We have our sermon di YouTube juga. Dan yang terakhir, yang ke-6, seri tentang gereja. Sebelum saya membagikan firman Tuhan tentang gereja, mungkin saya mau ajak kita untuk melihat, berpikir, what is our understanding about the church? Apa yang kita mengerti atau yang kita pahami tentang gereja? Saya dibesarkan dengan latar belakang di kota kecil, ya. Ibu saya satu-satunya yang Kristen di keluarga besar saya. Jadi kadang-kadang ibu saya menyelinapkan saya ikut ke gereja bersama dengan dia, gitu ya. Jadi aku pergi ke gereja, gitu ya. Jadi saya pikir gereja itu bangunan, tempat. Jadi ada waktu-waktu di mana buat saya gereja itu kadang waktu saya kecil ada guru sekolah minggu yang jemput saya mengucap syukur, konsisten menjemput saya. Waktu itu mereka harus mereka harus menghadapi kenyataan bahwa stasiun TV tayangan unyil. Buat saya, zaman saya unyil itu adalah, saudara kalau nonton YouTube kita bisa ngulang gitu ya. Kalau TV gitu kan, hari itu jam segitu adalah jam sekolah minggu gitu ya. Jadi saya bilang, mama mau ke gereja. Lu jadwal gereja kenapa sih hari lain aja gitu ya. Well, what is our understanding tentang gereja? Sometimes kita berpikir it can be a program, it can be a building, it can be sesuatu yang kita berpikir, komunitasnya orangnya, oke? Yes, benar juga. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat apa yang Rasul Paulus bagikan di kitab Efesus, di mana dia membagikan tentang gereja. Saya tahu ini tidak akan cukup untuk menggambarkan. Kalau saudara baca, saya mendorong Bapak Ibu Saudara membaca kitab Efesus. Seluruh pasalnya Rasul Paulus bisa tentang gereja, bagaimana gereja seperti apa, ya, ada banyak kiasan. Saya nggak akan cukup untuk mengambil pengajaran tentang gereja, tapi saya percaya ini membawa kita untuk melihat gereja dengan perspektif yang ada di dalam kita. Amin. Jadi pagi hari ini, kalau boleh dikasih judulnya The Chief Cornerstone, Sang Batu Penjuru. Saya akan baca dari Efesus 2 ayat 14 sampai 22. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan, kita akan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya boleh baca dari ayat 14 sampai 22, tapi saya akan fokus nanti di ayat 19 sampai 22. Saya perlu membaca untuk kita mempunyai sedikit konteks, dan kemudian kita akan berdoa setelah pembacaan firman. Efesus 2 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar hari ini Kau mewahyukan kepada kami pengertian akan gereja-Mu dan ubah hidup kami Tuhan, selaraskan hidup kami sebagai gereja-Mu, sebagai komunitas yang Kau panggil di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di Efesus 2 yang barusan kita baca, Rasul Paulus tengah mengatakan, kamu yang tadinya jauh di luar Kristus, sekarang kamu sudah jadi dekat. Kamu sekarang udah di dalam keluarga Allah. Rasul Paulus mengacu kepada orang-orang yang non-Yahudi, Gentiles waktu itu. Tapi dia juga berbicara kepada orang-orang Yahudi, hey, kamu juga yang dekat, udah jadi dekat tuh. Jadi sebenarnya kamu juga kalau di luar Kristus, ya kamu belum di dalam panggilan Tuhan, kamu belum di dalam gerejanya Tuhan. Jadi dengan kata lain, mau apapun bangsanya, Paulus mengatakan kita perlu berada di dalam Kristus. Sebelum kita mengerti akan gereja, di sini Paulus menggunakan satu istilah, Yesus adalah batu penjuru. Buat kita yang mungkin tinggal di kota gitu ya, bangunan itu sebagian besar dicor. Artinya pakai semen dibikin kolom, ya Pak Andi tahu nih ya. Kalau memang pasti ngecor, ada kolom-kolomnya, ada pondasi gitu ya. Tapi waktu itu bangunan tidak dibangun seperti kita saat ini. Jadi kita perlu melihat sedikit kembali kepada konteksnya waktu itu untuk kita bisa mendapatkan gambaran tentang gereja yang Rasul Paulus maksudkan sewaktu dia berkata bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Bahasa Inggrisnya the cornerstone. Cornerstone mungkin namanya batu, the stone at the corner. Okay, so what? Okay, well other translations of the original meanings-nya can means a chief cornerstone. Jadi cornerstone yang utama. Atau juga bisa berarti the capstone, batu yang terakhir yang ditaruh, yang menguatkan bersama-sama. We'll go through that pada pagi hari ini. Karena kita perlu mengerti hal ini. Karena waktu Paulus berbicara tentang the chief cornerstone, kita perlu mengerti maknanya buat kita akan the preeminence of Christ. Kita perlu mengerti akan the unity that we have in Christ. And we need to understand the mission that we have as a church. Dan kita akan lihat tiga hal ini. Sebelum kita melihat tiga hal ini, kita perlu melihat what does it mean the cornerstone. Jadi ini ada satu, you can go in YouTube lihat. Jadi cornerstone di bangunan waktu itu dibangun nggak seperti kita dicor, mereka dari batu. Beberapa batu harus dipotong, dipapas, dibentuk untuk ditaruh, dibangun menjadi tembok. Nah, kata cornerstone atau the chief cornerstone itu biasanya batu yang paling pertama, paling utama yang dipilih untuk diletakkan pertama kali. Untuk orang waktu itu ada seremoninya, ada upacaranya, kira-kira seperti begitu pentingnya, gitu ya. Jadi kalau buat istilahnya kita, kalau sekarang seremoni peletakan batu pertama, gitu ya. Tapi entah di mana batu pertamanya dengan bangunan, pokoknya ada batu pertama, gitu ya. Tapi buat waktu itu ini batu yang paling penting yang harus diletakkan sebelum batu-batu yang lain bisa dibangun. Nah, tempatnya memang di pojok, di sudut, tetapi kita perlu mengerti what does it mean. Jadi waktu batu yang di sudut ini ditaruh di pojok, dia akan berfungsi sebagai fondasi bangunan. Kalau bangunan, mungkin kalau saudara juga tahu, kalau bangunan yang besar, oke, fondasi itu lebih besar, gitu ya. Mungkin harus digali dulu kalau kita sekarang dengan kondisi tanah kita. Tetapi pada intinya waktu cornerstone itu ditaruh, dia fungsinya akan menjadi penyangga dan kemudian di corner ini akan bertemu tembok gitu ya. Nah, di bagian corner itu sebenarnya akan menopang beban yang paling banyak karena tumpukan-tumpukan batunya harus
kuat di situ gitu ya. Ini kalau zamannya kita pakai kolom gitu kan. Tapi bahwa di zaman waktu itu harus ditumpuk dengan batu-batu yang lain di atasnya. Jadi batu yang ditaruh pertama kali ini yang menjadi pondasi di mana semua batu dibangun di atas, dan juga tembok itu akan bergantung kepada batu yang di sudut ini, gitu ya. Jadi bukan hanya bicara batu yang ada sudut, tapi ini menjadi pondasi buat setiap batu di atasnya. Yang kedua, batu ini berfungsi sebagai alignment atau penyelarasan. Artinya batu ini ditaruh, kalau membangun tembok, ketemu tembok yang di sana, diukurnya itu dari yang sini. Jadi titik acuannya, reference point-nya di sebelah sini. Kalau saya teringat waktu ada teman yang coba bisa lah nggak usah pakai kontraktor, pokoknya kerjain sendiri gitu ya, bangun tembok dari sana sama tembok dari sini, bangun tembok sini tapi nggak ketemu. Waduh, ternyata alignment-nya salah gitu ya, temboknya nggak lurus, ketemu tapi ada sudutnya gitu kan. Lagi begitu dipanggil kontraktornya, gimana Pak? Ya robohin semua gitu kan. Loh, sayang dong Pak. Ya gimana, saya nggak bisa bangun dari yang Bapak bangun ini miring gini semua. Dia bilang, udah gitu nggak level lagi katanya. Artinya apa? Artinya batu penjuru ini menentukan semua pengukuran yang lainnya itu dari reference point ini. Kalau zaman sekarang supaya yang dikeker-keker itu ya. Jadi levelnya dan sebagainya. Jadi batu ini berfungsi sebagai alignment atau penyelarasan. Yang ketiga, waktu berbicara tentang the chief cornerstone atau the capstone, salah satu intinya adalah waktu mereka selesai, di paling atas itu juga ada batu untuk mengunci, untuk semua struktur itu terjaga secara terintegrasi dengan baik. Nah, yang salah satu terkenal dengan bangunan Romans building itu the arch-nya gitu ya, dan jadi mereka taruh batu-batu itu ada staggernya, tapi terakhir mereka akan taruh batu kunci ini, dan ini menjadi sebuah inventions-nya bangsa Romawi sebenarnya, yang which is kota Efesus itu salah satu kota dengan, kalau istilahnya the seven wonders of ancient world itu di Efesus, kuil Artemis gitu ya, kuilnya besar-besar, dan mereka banyak menggunakan ark seperti ini untuk menyangga beban. Dan lucunya beban ini dengan bentuk seperti itu, beban yang besar, dia bisa tahan. Nah, batu yang terakhir ditaruh biasanya itu disebut the capstone atau the keystone. Nah, the capstone ini akan memberikan sebuah integritas struktur, satu kesatuan struktur dengan yang lainnya. Dan ini biasanya juga batu yang penting, di mana nama bangunannya, tahun bangunannya, nama kotanya mungkin biasanya ditulisin di sini. Jadi menjadi satu titik identitas gitu ya. That's what the cornerstone means at the time. Jadi waktu kita, now we'll go through what is the cornerstone, Jesus batu penjuru. Dia menjadi fondasi, dia menjadi alignment-nya kita. Dia juga menjadi penyatu, menjadi kesatuan yang kita miliki karena Kristus. Let's go. Number one. Dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia. Jadi dikatakan, bukan dikatakan ya karena apa yang dia lakukan, karena pengajarannya. Oke, that's right, that's true. Tetapi lebih dari itu, Paulus mengatakan di dalam dia. Jadi sewaktu kita di dalam Kristus, kita disatukan di dalam gerejanya. Jadi Kristus bukan semata-mata pengajarannya baik, dia guru yang baik, dia pengajar yang baik, dia pengajar moral yang baik. That's right. Tetapi Jesus is the center, the preeminent in the church, holding all authority to lead and build the church. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendefinisikan gereja berdasarkan apa yang kita mau. Gereja ada bukan karena kita ngumpul, kita bikin gereja ya. Bukan. Gereja ada karena Yesus Kristus. Dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan, dia harus diagungkan. Dan kalau saya boleh jujur buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya sebagai gembala, saya tidak bisa membangun gereja. Saya tidak punya kapasitas, kemampuan untuk membuat gereja ini atau gereja manapun untuk bertumbuh. Hanya Yesus yang bisa lakukan ini. We are here
the centrality of what we do, what we worship is Jesus. Saya tidak berharap gereja ini dikenal gerejanya Pastor Agus gitu ya. Enggak, saya mau gereja ini dikenal gereja yang orang datang mengalami Kristus. Dan siapapun yang berdiri, siapapun yang memimpin penyembahan, whoever, the most important is encountering Jesus. Jadi kita ada di tempat ini not because of us, but because of Jesus. Dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga Allah. Paulus menggunakan istilah kamu, tadinya asing, jauh, sekarang kamu kasih tahu kamu karena Yesus sekarang kamu jadi kawan sewarga dari orang kudus. Jadi waktu itu Efesus sebuah kota yang sangat besar, jadi sangat metropolitan. Banyak orang datang, mungkin mirip kayak kita ya, mungkin Serpong mirip lah gitu ya. Now it's the thriving city, banyak orang datang, penduduknya nambah, semua pindah gitu ya. Jalanan nambah lebar, udah lebar kurang lebar gitu saudara ya. Betul, artinya apa? Banyak pendatang. Nah, di waktu itu, Paulus menggunakan istilah orang asing dan pendatang, ini strangers and aliens. Ini bukan aliens dari ruangan kelas ya. Jadi sebuah istilah yang dipakai Paulus. Jadi ada orang yang datang, oke kerja gitu aja ya di waktu itu. Ada yang datang ke sana, bayar tax, gitu, bayar pajak, lalu mereka punya sedikit lah ruang untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tetap bukan warga. Mereka nggak punya, waktu itu sudah ada kayak pemilihan, voting dan sebagainya, mereka nggak punya itu. Dengan kata lain, mereka orang dari luar. Paulus mengatakan, kamu nggak kayak gitu. Di dalam keluarga Allah, kamu mau bangsanya apapun, now you are our family. Now you are in Christ Jesus. Yang menjadi sesuatu buat kita hari ini adalah sebagaimana Paulus begitu intentional mengatakan bahwa kamu dan saya disatukan oleh Kristus di dalam tubuhnya. Di Efesus 1 dan tubuh Kristus. Kita disatukan di dalam kerajaan Allah, the citizenship-nya beda. Kita disatukan di dalam household, rumah tangga. Buat kita hari ini rumah kita mungkin cuma aku sama istri sama anak gitu ya. Tapi zaman waktu itu anak, istri, ya, saudaranya, paman, pokoknya keluarga jauh, pokoknya biasa tinggal di rumah itu. Artinya, when you are in that house, you are the family. Itu kira-kira. Jadi, saudara di tempat ini, Tuhan tempatkan saudara di dalam jemaat ini, kita di dalam jemaat ini, kita ditempatkan, disatukan. Bukan karena kita punya ras yang sama, atau kita disatukan karena kita punya latar belakang pendidikan yang sama. Mungkin sini semuanya S3, SD, SMP, SMA, oke, gitu ya misalnya. Whatever the education background, biarlah kami. In fact, semakin kita berbeda, semakin indah. Karena apa? Menunjukkan bahwa different nations, saya berdoa we will have different nations ada di tempat ini. Well, kenapa? Karena that's the call of God for the church. Untuk kita disatukan dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kita bisa menjadi satu. Buat mereka waktu itu, ini gereja sih luar biasa banget. Kenapa? Karena buat mereka kita, I'm Jewish, you Gentiles. Saudara bisa nangkap gak? Kalau buat mereka tuh, mereka sampai gini, Jewish, the other nations yang gak Jews, Gentiles. Okay? The Romans juga gitu, well, kalau kamu warga negara Roma, cuma ada Romans atau non-Romans, gitu kira-kira. The Greek juga gitu. Zaman modern sekarang, well, this is gonna be sensitive, okay? The Chinese will say, Romans are too foreign. The Central Kingdoms, yang lain bukan, right? So, our modern, bukan modernnya, manusia berpikir that kita is the center. Tapi when Jesus said, I am the center, once you, all of you, I bring you in. You are my people now. That's the beauty yang Tuhan berikan sama kita. Jadi di dalam gereja, Yesus adalah sumber dan alasan bagi kesatuan kita. Jesus is the source and the reason for our unity. The source maksudnya gini. Kita datang, well, kita nggak punya alasan yang sama, tetapi di dalam Kristus kita punya alasan yang sama.
Kita mungkin bisa melayani berbeda. Ada yang di sini, well, pelayanannya bukan cuma yang ada di mimbar ya. Maybe pelayanan kita, some of us lead life groups, pertemuan life groups. Beberapa dari kita mungkin nolong reach out other people. Kita lakukan itu is not because saya berharap sudah lakukan bukan karena ada pastor saying it atau program gereja. Saya berharap kita lakukan karena dia adalah sumber untuk kita melakukan pelayanan yang kita lakukan. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita karena kita berbeda. Nggak usah jauh-jauh ya. Yang di rumah suami istri punya konflik, betul nggak? Kakak adik punya konflik, oke? Jauh sama ngomong mertua dan sebagainya. Because the story will be longer, gitu kan? Tetapi bagaimana dengan gereja? We have conflicts. Tapi kita tidak berhenti kehilangan kita berkehilangan hubungan satu sama lain semata-mata karena konflik. Justru melalui itu Kristus disingkapkan dalam kehidupan kita. Semakin karakter Kristus dibentuk dalam kehidupan kita. Amen. Saya mengucap syukur, saya ada di dalam jemaat ini cukup lama. Saya tahu ada beberapa di sini tahu dari zaman dulu banget gitu ya. Dari saya khotbahnya berantakan dan makin berantakan gitu ya. Dari saya khotbah ada yang terluka, bukan dia dapat firman malah dapat teguran yang gak jelas gitu. Well, ya artinya apa? We need people. It's not just in the area of preaching. Saya ada waktu-waktu dalam kehidupan saya mengucap syukur. Gembala saya, Taufan, can you sit down and kita ngobrol, kita makan gitu kan. How's your family? How's your doing? How's your relationship? Artinya apa? Kita perlu satu sama lain. Kita perlu dorongan satu sama lain sebagai gereja. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Amen. Jadi Yesus adalah sumber. Ada waktu dalam kehidupan kita, we get offended with one another. Okay? Saya nggak bilang go ahead offend each other, gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang it can happen. Tetapi we gonna work it out. Kadang nggak enak. Tapi that's the call of God for us, because the centrality is not our convenience, tapi the centrality is Jesus shaped and formed in us. Amen. I want to quote dari Wayne Grudem. Gereja adalah komunitas dari segala orang percaya sejati sepanjang masa. So gereja itu local, artinya kalau kita dekat, kita kenal satu sama lain. Well, our church is not that big. Kita cukup kenal satu sama lain. Artinya kita tahu secara pribadi, bukan secara LinkedIn bio atau Instagram bio gitu ya. Kita tahu secara pribadi satu sama lain. At least kalau sudah baru pertama kali, that's okay. Tetapi intinya gini, the church is local, tetapi the church juga not global, tetapi dia itu eternal. Dari sejak kisah para rasul itu gereja Tuhan ada, kita bagiannya. Oke? Sekarang saya suka ditanya, kenapa ada pertanyaan, kenapa banyak denominasi? Denominasi ini, kadang-kadang kalau kita di sosial media, ada perang teologi gitu. Kadang saya baca lagi, I hope we don't do that gitu ya. Artinya menjelekan denominasi lain or whatever. The important part is that bahwa gereja Tuhan itu sejak dari awal sampai hari ini. We might have different denominations. Pada kenyataannya Tuhan pakai denominasi menjangkau orang yang berbeda juga, gitu ya. Buat saya, that's not our part untuk koreksi denominasi lain, teologi orang lain. It's not our part untuk tegur, apalagi di sosial media, Our part is to obey Christ. Amen. Jadi kita ini bagian dari gereja yang global. Mungkin saya nggak tahu, waktu kita sama-sama the days of the glorifications, gitu kan? Gereja mula-mula, kita nggak bisa tanya mereka, kamu denominasinya apa? Mungkin Pastor Petrus bingung, ini namanya gua apa ya, gitu kan? Tapi it doesn't matter. The most important is Jesus really lifted up. Apakah Yesus benar-benar ditinggikan? Apakah Yesus benar-benar dimuliakan? That's our call di dalam kehidupan kita.
Jadi kita tidak menjelekan gereja lain, menjelekan other denominations. Our call is to honor God. Amen. Jadi kita bagian bukan cuma di sini, tetapi dari sepanjang sejarah dan even nanti sampai kekekalan. We are part of this community. Bukan kita yang desain, bukan kita yang set up. Jesus yang set up, Jesus yang desainin supaya kita menjadi satu di dalam tubuhnya. Dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak. Aku mundur sedikit. Dikatakan dia yang lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. This verse reminds us that the church since then, today, and even forever ke depan, that we are part of it. Kita nggak sendirian. We might look small, but we are part of something great that God has from the day of Pentecost dan sampai hari ini kita bagian dari. Amen. Dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Ada satu progres yang Rasul Paulus katakan, kamu tadi luar, you were Gentiles, whatever, kamu non-Jews, non-Christians, non-believers, but once you are in Christ, kamu sekarang di dalam keluarga, kamu di dalam rumah Tuhan, kamu di dalam tubuh Tuhan. Tetapi nggak berhenti sampai di situ, Rasul Paulus mengatakan lanjut, kamu sekarang jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Gentiles sekarang, now you are in the family, tapi sekarang kamu adalah bait Allah. Yang menarik kalau kita baca Alkitab dari perjanjian lama, mereka ada bait Allah, bangun, hadirat Tuhan turun. Baca Salomo bangun bait Allah, hadirat Tuhan turun, ada manifestasinya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ada manifestasi hadirat Allah, kuasa Roh Kudus, tapi nggak ada bangunannya, right? There is no temple in the New Testament. The temple is no longer physical building. The temple now is you and me. Sekarang kitalah bait itu. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagaimana bait Allah waktu itu menjadi representasi yang tangible yang mereka bisa lihat hadirat Allah, sekarang kitalah menjadi representasi hadirat Allah di tengah-tengah dunia. That's the mission yang Tuhan punya buat kita. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kalau saudara datang ke jemaat ini, saudara diberkati, saudara dilayani, puji Tuhan, praise God. Tapi saya mendorong, I hope it's not end there. Okay? Saya datang ke gereja, saya diberkati. Even waktu saya duduk, saya dengar firman, saya diberkati. Tetapi saya percaya firman itu tidak berakhir cuma buat kita. Tuhan panggil kita untuk pergi ke dunia. Tempat pekerjaan kita, di bisnis kita, di tempat kuliah kita, di tempat meeting Zoom, meeting onsite, online gitu ya. Well, ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. That's the call, the missions yang Tuhan berikan juga sama kita. So the church is not just the place we get ministered, tapi juga the place we get equipped and empowered so that we can bring the gospel to the world. Amen. Jadi waktu dikatakan it's a temple of God, sebuah tempat di mana ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi juga ada nuance of meaning di sini bahwa kita nih, our fellowship, our community, our marriage will become a place they will encounter the presence of God. Saya termasuk yang diberkati dengan kehidupannya
pastor Joe Mabulis sekarang menggembalakan di Makassar gitu ya. Aku melihat kehidupan mereka, pernikahan mereka waktu aku masih baru masuk kuliah gitu ya. Wow, I can build marriage yang honoring God like that. Gitu ya. Ada banyak kehidupan, not just Pak Joe Mabulis, ada banyak kehidupan yang lain di mana aku lihat, wow, what is how to become a father. Saya nggak tahu how to father. Sampai saya lihat, wow, there are people in the church yang how they take care of their children, how they lead. I learned how to become a father. Saya mengucap syukur di dalam kehidupan saya. I learn to lead, I learn to organize something juga melalui orang di gereja. So ada banyak hal-hal teman-teman di gereja yang I think it build me up. Saya percaya that's the call juga buat setiap dari kita. As a church, we are called to go. Jadi Jesus masih memanggil orang-orang yang dari luar sana, yang orang asing, yang pendatang itu, untuk datang kepadanya melalui gerejanya. Jadi kita as a church is one of the interesting organizations. Well, we have organization itu, ada gembala di sini, ada tim di sini, tetapi I'm not the centrality of the church. Jesus is the center. Kita dipanggil untuk equip, tapi this is the reality. In this church, every member is the minister. Jadi setiap yang datang ke sini, dia sudah bagian dari jemaat ini, sudah dipanggil untuk melayani bersama-sama, to bring this presence of God to the world. So Jesus is the chief cornerstone. I hope this reminds us bahwa Dia yang preeminent, Dia yang terutama di dalam gatheringnya kita, di dalam penyembahan kita, di dalam firman yang saudara dengar. Saya lebih baik menyampaikan firman Tuhan ketimbang menyampaikan motivational speaking yang wah enak banget nih gitu ya, tapi enggak center on Jesus. I want to preach the gospel. That's the call for everyone of us. Dia preeminent di dalam gathering kita, di dalam life group, pertemuan life group kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Dia juga yang menjadi kesatuan buat kita. Buat saya, gereja adalah sesuatu yang wow. Kenapa? Saudara yang ditempatkan di jemaat ini, kita disatukan bukan karena sesuatu yang kita bisa lakukan, bukan uang, bukan apa, tapi ya karena Tuhan gitu. Sesuatu yang bukan diupayakan, tetapi kita dipanggil disatukan oleh Kristus. Dan yang ketiga, Dia mengingatkan kita as a church, we are called to go. Jesus is the center of our going. Saya berdoa bahwa saudara pergi ke tempat kerja, ke tempat kuliah, tempat bisnis, saudara teman-teman di sini akan lakukan presentasi di tempat kuliah, presentasi sama dosen dan sebagainya. Tetapi the most important is not saudara bagikan Injil, saudara you lead life groups, not because it's a program dari pastors atau program dari gereja, tapi the missions yang Jesus panggil untuk kita lakukan. Amin. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan mengambil perjamuan. Let us be reminded juga. Kita sudah boleh makin berdiri, akan dibagikan.